Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Francisca Andi. Nah, hari ini aku mau ngobrol nih sama salah satu teman aku. Dia itu merupakan pembisnis ya, pengusaha muda. Bisa kenalin dulu? Perkenalkan, nama saya Iris Radian. Saya dari pemilik usaha bernama Iris Apparel. Bisnis ini tuh berasal dari Bogor, Asabras. Mempunyai bidang di fashion teman-teman. Jadi kayak custom jersey, sepak bola gitu, bisa buat jersey basket, jersey volley ataupun komunitas lainnya, atau jersey pelari ataupun jersey sepeda teman-teman. Lanjut. Awal mulanya dibangun brand ini tuh gimana sih? Bisa ceritain nggak? Awal dibangun brand ini tuh sebenarnya ini tuh bisnis Apa keluarga. namanya Iris gitu? Dari mana? Sebenarnya nama itu tuh nama Iris itu dari nama dewa keberuntungan, Iris. Tapi itu kebanyakan orang tuh nyebutnya kayak itu tuh namaku, nama saya kan Iris. Nah, tapi disebut-sebutnya itu Iris. Tapi padahal aslinya itu artinya itu dewa keberuntungan. Tuh. Terus tadi kamu kan ini Iris tuh jual jersey ya? Selain jersey apa lagi? Selain jual jersey itu di brandku, aku jual nama itu glove keeper. Jadi glove keeper tuh sing kalau buat main bola, anak main bola di sekitar Jogja pasti tau lah nama brand itu Iris. Nah itu jualan kaos kaki pun, aku juga jualan beberapa kayak kaos kaki, terus ada jualan kayak baju koko, sarung buat solawatan, banyak deh pokoknya deh, lengkap. Ada kaos kaki juga, ada baju-baju retail gitu. Lo ada punya offline store juga kan? Iris. Iris tuh ada offline store-nya kan? Ada. Di mana tuh? Kalau offline store itu kami ini di mana ya bilangnya ya? Di daerah dekat, kalau kalian tahu Essen bagian dekat Gebira Loka itu bisa aja kalian, nah dekat-dekat situ deh, dekat-dekat Essen itu kalian bisa juga Google Map Iris Apparel, tapi itu biasanya diarahinnya ke tempat produksi teman-teman kalau kalian mau order jersey custom di Iris. Lo kalian bisa pesan di dia kalau mau pesan jersey. Murah ini, baru banyak diskon ini. Berapa nih? Bisa nawar ya. Terus glove yang kamu jual itu jenisnya apa? Kayak jersey-nya juga nih. Kalau misalnya nih ya, pertama dulu nih aku bakalan jelasin jersey. Jersey ini tuh dimulai dari harga yang 70.000 ini dapat bahan Brazil. Ya kalau menurutku ya bahan Brazil tuh bahannya biasa aja. Terus ada bahan yang 100 ribuan itu bahan klasik. Ini kalau ini rekomend teman-teman, kalau kalian mau pakai yang harga 100 ribuan itu rekomend banget karena ya best sellernya emang di situ. Ada juga yang paket pro itu di harga 125, itu udah naik, itu udah pakai bahan-bahan yang bagus-bagus, pokoknya banyak nggak panas, sama kayak klasik dia. Cuma kalau yang pro ini ada motif-motifnya timbul gitu teman-teman. Dan juga ada paket combat ini kalian mau pesen kayak pecah pola gitu, namanya pecah pola teman-teman, itu juga bisa kalian dapetin di klasik, pro, sama di combat. Tapi di combat ini atasnya ada juga biasanya itu penawarannya itu lebih tinggi daripada pro sama klasik karena harganya juga lebih jauh daripada dua paket tersebut. Iris ini tuh udah berdiri itu sejak tahun berapa? Udah mulai produksi Jersey. ya jersey. Glove juga nggak sih? Glove itu lebih lama. Lebih lama. Ya, glove dulu baru jersey. Dari tahun berapa tuh? Kalau glove itu mulai dari tahun 2019. Itu posisi aku masih di Pati, teman-teman, belum di Jogja. Tapi itu karena Iris itu aslinya bisnis keluarga ya, dan masih kebanyakan tuh masih bapak yang ngurusin gitu. Jadi ya dulu itu 2019 masih bapak yang ngurusin, dan tahun 2023 itu 2022 jersey custom itu udah mulai mulai banyak pesanan. Dari situ kami udah mulai grow up pelan-pelan, beli mesin terus. Tapi dulu itu produksinya masih di rumahku, jadi belum punya tempat produksi sendiri ya, masih sempit-sempitan itu. Masih ini ya. Iya. Itu proses produksinya itu gimana? Proses produksi kalau misalnya dari awal ya kan, customer pesan, customer konsultasi ke admin,
dari admin ini konsultasi juga kan customer mau paket apa, dan ujung-ujungnya nanti dibuatin grup. Nah, dibuatin grup ini nanti kalian bisa ngirim desain, tapi revisi bisa 3 kali teman-teman, maksimalnya 3 kali. Nah, terus itu kalian kalau bisa sudah DP sekitaran 70%, nanti baru diproses produksi teman-teman. Nanti ditunggu sekitaran sebulan. Tapi kalau misalnya ada express gitu, pada express biasanya di sekitaran 1 sampai 2 mingguan teman-teman. Itu lebih cepat daripada yang biasa. Tuh. Oh, pernah nggak sih selama menjalankan usaha ini nih ada tantangan yang mungkin dari customernya rewel apa gimana itu? Ada nggak? Yang jelas tuh kalau tantangan ya biasanya kalau tantangannya custom jersey kan produksi tuh ya mesti deadline. Nah, deadline itu kan lama mesti ada, dan tuh kita harus ngaturin penjahit harus ke sana, terus jahitan yang baru dibuat sama teman-teman di produksi tuh harus kemanain, dan kita juga harus ngatur waktu yang benar tuh biar tetap berjalan, biar nggak ada hambatan. Itu yang susah ya teman-teman. Kalau masalah customer level tuh ya nama juga customer juga pengen yang terbaik kan ya. Terus target pembeli kamu itu siapa? Target. Biasanya itu kalau Aires tuh ya, Aires itu target pembelinya itu biasanya di kalangan anak muda sih. Kayaknya beberapa itu ada jersey anak-anak UNJ gitu beli di Aires. Itu iya, kayak itu beli juga tuh di Aires. Biasanya anak bola, anak basket, komunitas lari itu juga lumayan tuh di Aires itu, kadang banyak juga yang beli. Tapi kebanyakan karena Aires ini lebih ke custom sport yang ke arah sepak bola, jadi baru banyak kelas sepak bola teman-teman gitu. Kadang juga ada customer mau pesen jersey buat satu kelas gitu, jersey versi buat satu kelas. Bisa dapat diskon nggak itu? Banyak. Nah, pokoknya kalau kalian beli banyak 30 piece gitu ataupun 12 piece sudah dapat diskon, dapat kaos kaki lagi tuh. Oh. Minimalnya? Minimal 12. 12 6 sampai 12. Minimal tuh 6 deh, 6. Tapi biasanya belum dapat diskon tuh biasanya. Bikin kaos kaki juga? Iya, tapi kaos kaki ini maklon dari luar. Oh. Nah, pernah nggak sih kayak ngalamin penurunan penjualan gitu? Penurunan ya kayak ya namanya juga usaha kan pasti ada naik turunnya juga. Nah, pernah nggak sih kayak ngalamin penurunan drastis gitu, yang bener drastis? Kalau bilangin penurunan itu tuh ya pasti ya, apalagi kayak misalnya tuh sekarang kan baru perang, rupiah naik nih, otomatis bahan baku semua juga naik kan. Apalagi dari masyarakat kata-katanya ya itu ekor daya belinya itu baru turun kan, ya otomatis maupun penjual itu juga harus bertahan walaupun turun minus gitu. Ya udahlah disyukuri aja, nanti juga bakalan waktunya itu berlalu, tapi juga biarlah berlalu karena ya pengusaha itu cuma proses sama konsisten gitu. Terus kalau gitu cara mengatasinya Kalau misalnya minus itu tuh sebenarnya itu universal sih, dari internal perusahaan tuh gimana. Kalau misalnya beban misalnya ya beban karyawan itu lebih banyak, ya otomatis itu tuh mau nggak mau kita harus ngekat karyawan itu ya supaya usaha itu tetap berdiri. Atau misalnya bagian iklan ini kan besar ya, kalau misalnya punya brand kalian harus iklan teman-teman. Kalau misalnya kalian iklan ya kalian nggak bakal naik brandnya. Nah, bagian iklan ini kalau misalnya lebih banyak, lebih boncos istilahnya lah daripada pendapatan buat usahamu itu ya juga bakal dikurangin. Banyak deh faktor itu, faktor buat universal sebenarnya. Kalau misalnya banyak minus dari usaha tuh banyak banget, jadi kayak cara komunikasi gitu kita harus juga perbaiki. pernah ngalamin kerugian? Kalau rugi itu ya pernah, sama pengusaha itu pasti pernah. Tapi kan ya pengusaha itu kan ya percaya aja, badai kayak gitu seperti kayak gitu tuh bisa dilalui ya, banyak kok kayak gitu. Ya omsetnya sekitaran berapa nih? Kalau misalnya per bulan itu biasanya di sekitaran 20 sampai 30 juta. Tapi tergantung juga itu kalau misalnya baru sepi, kalau misalnya baru ramai itu pernah sampai 50-60 gitu. IRS ini juga ngirim online gitu ya? Ya online, kami di seluruh Indonesia bisa kirim, bahkan di luar negeri. Oh ya kebetulan IRS juga sering kayak kirim ke Malaysia, Brunei, Singapura gitu, pernah beberapa kali. Tapi yang paling sering itu Malaysia. Langsung Malaysia datang ke IRS buat pesen. Tuh. Jadi kalau yang kayak pas kamu ke Cina itu ngurusin ini juga IRS sama Kalau kecilan dulu kemarin Desember ini 2025 sebelum tahun baru saya itu kan kecilan teman-teman. Nah saya itu
sebenarnya lebih ngurusin ya kayak kan kecilnya tuh pengen tahu ya teknologinya tuh sejauh apa sih teknologi dibandingkan di Indonesia tuh jauh ternyata. Dan ya saya tuh ke Cina tuh belajar sama orang-orangnya sana, belajar teknologi sana gimana, cara belajar komunikasi yang bagaimana dengan customer, banyak deh yang saya pelajari itu tuh. Tapi kalau misalnya yang ngurusin IRS itu juga bisa karena kita juga nemuin relasi sana kan, kita nemuin relasi, kita nemuin pengalaman baru, kita nemuin ilmu baru, kita implementasikan ke Indonesia ini IRS itu. Alah, biasa ya. Keren banget teman SD ku ya ampun. Ada pengalaman yang menarik gak selama jualan yang berkesan? Oh ini pengalaman ya? Ya. Aku pengalaman paling berkesan dari aku itu gak hanya tentang jualan dapat customer banyak gitu tuh kayaknya kurang deh, tapi pengalaman hidupku tuh selama aku berjualan aku tuh dapat relasi dari pemerintah, dari Sultan Jogja kan. Itu saya itu diminta buat apa namanya istilahnya tuh disuruh ikut pelatihan, dan saya itu juga diajar sama mentor-mentor saya sana itu buat nambahin apa tuh bilang gimana ya, itu istilahnya itu tugas negara buat nambahin kuota untuk mengurangi pengangguran teman-teman. Jadi kayak dari pemerintah itu ada buat namanya ini apa ya, kayak pelatihan, tapi pelatihan ini tuh ada uangnya sih teman-teman. Jadi kita tuh dikasih duit, kita tuh dikasih kayak dana gratis gitu buat ningkatin usaha kita supaya pengangguran di Jogja itu berkurang teman-teman. Tingkat pengangguran di Jogja itu berkurang. Nah itu pengalaman yang lumayan berkesan buat aku karena di umurku segini kan jarang banget ya, apalagi dari pemerintah gitu kan dapat minta perintah gitu kan, disuruh ikut kayak gini-gini, disuruh ikut pelatihan, disuruh ikut kurangi pengangguran di Jogja gitu. Sekarang punya berapa banyak karyawan di IRS ini? Kalau berapa karyawan itu totalnya mungkin sekitaran 35-an. Banyak ya? Ya lumayan deh buat UMKM. Iya. Masih kecil tuh UMKM. Itu udah sama yang tim produksi. Ya tim produksi, CS, habis ada tim desain juga. Terus cara kamu ngepromosiin produknya ini ke pelanggan itu gimana? Biasanya kami ini ngepromosi lewat IG, lewat Facebook juga ada, lewat WA tuh jarang ya, tapi lebih sering ini tuh kayak TikTok tuh jelas, habis itu Instagram itu jelas. Apa nih? Sebutin nih Apa? IG-nya IRS apa? Ya kalau IG ku namanya Iris Rahadian. Kalau misalnya IG-nya Iris ada dua, Iris AYERES, itu ada Iris Apparel sama Iris Sport ID. Kalau yang Iris Apparel tuh khusus buat custom jersey, tapi kalau misalnya yang Iris Sport ID ini biasanya buat retailannya Iris yang dijual cuma satu-satuan gitu teman-teman. Kalau bisa tuh follow, lah mau beli juga bisa banget sana. Nanti kamu kayak bikin konten juga ya? Iya, konten dari sana itu juga kadang-kadang. Jadi seberapa penting sosmed itu untuk kamu mempromosikan itu semua? Sosmed itu apa ya, bagikan jantungnya lah, jantung buat jualan. Karena kalau zaman sekarang kalau nggak pakai sosmed Iya, tuh bener. ya nggak bisa. Susah ya, harus pakai konten. Ya, lepas harus Iya. lepas, harus lepas. Apa yang bikin produk jersey kamu itu beda dengan yang lainnya? Apa yang beda dari Iya. Iris dari yang lain? Yang beda. Nih, pas tahu nih. Tapi mau tanya lagi? Yang bikin beda tak? Yang bikin beda itu pertama tuh deadline-nya Iris itu cepat, beda sama custom jersey yang lain bisa sampai 2 bulan. Mungkin bahkan ada yang 4 bulan mungkin, karena ya slow respon. Dan di Iris itu pecah polanya itu paling beda teman-teman. Kalian bisa bikin pola seribet apapun yang kalian mau, asal juga ada nalar gitu ya. Ya beda lah dari yang lain. Kebanyakan tuh customer Iris-nya, apalagi yang paket-paket pro itu ya, paket-paket di atas pro gitu, mereka biasanya bikin yang ribet-ribet untuk jahit-jahit teman-teman, bikin pecah pola yang kayak nih kayaknya susah nih kayaknya dilihat-lihat. Jadi mungkin kalau misalkan pesen itu jadinya berapa bulan? Sebulan gitu? Bisa cepat, lebih cepat lagi ya. Bisa 3 minggu, bisa 3 minggu. Wow. Bisa 3 minggu juga. Bahannya premium ya? Ya bahannya jelas enak lah pokoknya. Enggak apa? Impor. Enggak juga bahan lokal juga. Bahan lokal Indonesia. Full Indonesia. Brand lokal. Kalau kayak
kaos kakinya tuh juga dari kaos kaki itu di luar negeri. glove juga. Glove juga. Berarti ini ya, impor semua ya? Iya, impor semua. Ini nggak sih glove-nya bikin sendiri kah apa? Enggak, produksi di luar. Oh, berarti yang produksi sendiri itu cuma jersey-nya aja? Iya, untuk jersey. Yang sering kamu Iya. Nah, kan kamu menjalankan bisnis ini, kamu juga sambil kuliah. Iya. Kuliah di mana? Jadi Atma Jaya. Jaya. Kuliah di apa ini kak? Di ilmu komunikasi, ilmu fakultas sosial lah. Yang di Bukan itu yang di Basari. Yang Basari? Basari bukan yang di YouTube, bukan yang di channel. Oh iya. Nih sebagai kamu kan kuliah sambil jalanin bisnis. Itu gimana cara kamu bagi waktumu antara buat ngerjain tugas kuliah, buat kuliah sama ngurusin bisnis ini? Kalau dibilang keteteran tuh jelas, kadang keteteran. Apalagi kalau misalnya baru banyak tugas kelompok, dan tugas kelompok itu harus ngumpul sama teman-teman itu tuh jujur itu tuh draining banget. Itu tuh bikin aku kadang burn out gitu. Cuma ya aku harus pintar-pintar ngelola emosi. Ya apalagi kan berbisnis itu kan capek ya, memang harus mikir terus beberapa jam tuh mikir terus itu kan. Itu ya kalau misalnya ngatur waktu tuh harus pintar-pintar teman-teman. Kayak misal aku biasanya nih ya kalau pagi aku kuliah. Nah misal kalau ada jeda sesi Sabtu gitu, jeda sesi gitu, aku kadang pulang buat ngurusin semuanya. Habis itu datang kuliah, habis kuliah aku bisa pulang lagi gitu. Jadi nanti ya kamu lagi, Hah? lagi kan? Iya. Nah itu lah teman-teman. Kalau udah berbisnis tuh harus kuat mentalnya, harus kuat badan juga, harus kuat fisik, semua kuat. Fisiknya nih. Tapi kadang kayak ini nggak sih kayak merasa kayak sebenarnya ya namanya juga tugas tuh bisa keteteran juga. Nah, kamu tuh suka nongkrong juga nggak? Aku kalau dibilang suka nongkrong tuh suka teman-teman. Baik kayak misal ini ya, misal kayak jadwal aku ini benar padat teman-teman, kayak habis misal aku dari pagi sampai malam tuh kuliah. Tapi itu juga dipotong-potong sama berbisnis, kuliah pulang terus tuh baru kayak misalnya tuh bisa lagi kan. Saya ulang ini. Ini misalnya kayak aku pagi itu kuliah teman-teman sampai sore, dan malam itu aku ngurusin ke produksi kan. Nah, misal habis di produksi itu mungkin sekitaran jam 7-8 gitu, mesti aku udah ke tempat kafe buat ngerjain tugas lagi. Itu kadang otakku tuh udah kayak aduh mikir apa lagi nih. Ya, sampai malam. Iya, malam kadang-kadang. Berarti kamu itu kalau di luar itu juga sambil tugas. Iya, lalu tugas. Enggak kurang ngomong-ngomong. Jarang dapat waktunya aku. Terus kan kamu juga punya pacar nih. Itu gimana cara bagi waktu kamu ke dia juga? Kalau bapak pacar nih tuh universal sih teman-teman. Makanya kalau kalian mau udah punya apa ya istilahnya itu, kalau udah berbisnis, punya pekerjaan tuh diusahain ceweknya tuh juga ngertiin pekerjaan kalian, tapi kalian juga otomatis juga harus sadar diri karena cewek itu juga harus menemani kalian gitu loh teman-teman. Kalian proses ya mungkin bukan dari nol ya, tapi kan istilahnya cewek itu juga mau sama kamu bukan karena hanya duit, tapi beneran untuk hatinya kamu gitu loh. Jadi kamu juga harus sadar diri karena cewek itu juga mau menerima kamu di sela-sela kesibukan kamu juga gitu loh teman-teman. Laki-laki. Pesan ini buat para laki-laki ya. Ya intinya pintar-pintar ngatur waktu aja tuh enak. Terus pelajaran apa yang paling kamu berharga yang kamu dapat selama berbisnis ini? Pengalamanku yang paling berharga tuh selama berbisnis tuh, di bisnis tuh nggak hanya kita tuh ngelayan customer teman-teman, tapi berbisnis tuh kita juga diajarin namanya problem solving. Itu problem solving itu bakalan juga kepake di masa depan teman-teman. Buat kalian yang suka kerja gitu tuh itu bakal banget. Kalau misalnya pengalaman paling berharga juga itu ketemu relasi dari luar. Wah banyak banget deh kalau kalian berbisnis. Kalau apalagi kalian bisnisnya jadi pasti banyak banget teman-teman entah yang nggak kalian kenal tuh mesti ngajak kenalan gitu. Dari mana gini-gini, terus nanti kalian mulai jalan hubungan kan, nanti bisa aja collab kalian antar brand gitu. Itu pengalaman paling berkesan karena aku juga punya banyak banget teman-teman dari luar yang punya brand itu. Mereka kadang sharing ilmu ke aku juga sharing ilmu ke mereka. Wah pokoknya seru banget kalau itu. Kalau misalkan dia kayak orangnya pemalu nih, karena kayak dia mau cari relasi tapi orangnya pemalu, itu gimana caranya? Ini ya teman-teman. Biar pinter public speakingnya juga di. Aku tuh kebetulan tuh nggak terlalu pintar public speaking teman-teman.
nggak terlalu pinter, kebetulan tuh nggak pinter banget public speaking. Kadang aku juga belibet, kadang kayak nah tapi itu kalau kata aku juga dulu tuh juga nggak beda teman-teman dengan muka aku, tapi karena aku tuh kayak orangnya bodo amatan, jadi aku tuh selalu kayak bilang ya udahlah jalin aja dulu. Kalian tuh kalau kata aku buat yang orang-orang malu ya, itu biasanya di otak kalian tuh bilang jalin aja dulu, nanti pelan-pelan kalian itu juga terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Aku dulu pernah tuh presentasi bisnisku sendiri, itu kayak ngejelasin kayak apa tuh bisnisku tuh buat apa, bisnis pelarang mana gitu di depan 80 orang gitu. Itu waktu juga tugas pemerintah juga itu. Pernah ini juga ya waktu pas SMK yang wirausaha muda itu. Iya tuh, itu juga sekarang. Wah, itu keren banget. Oh ya, dia juga bisa jadi chef guys, pinter masak. Aduh, Padahal apa dari mana? Boga juga ya ya? boga. Dari Boga. Aku SMK tetap boga, terus ambilnya ilkom itu. Aduh, bubar. Kita jadi jujur. Apa pencapaian yang paling bikin kamu bangga sampai detik ini saat ini? Aku pencapaian paling bangga itu ya ketika aku bisa bantu orang-orang sih. Aku lebih suka berguna buat orang lain, aku bisa bantu orang lain, siapapun deh, kayak entah teman deket, entah orang lain, atau entah misalnya ya kayak enak aja sih ngomong kayak misalnya orang miskin gitu. Ya kadang aku kalau ada rezeki saya bantu anak-anak yatim piatu juga pernah saya bantu juga, kayak saya kasihin jersey, ada kaos kaki juga, ada pernah saya kasih juga bola buat mereka tuh juga seneng main bola di tempat mereka tuh, rumahnya mereka kayak apa sih yatim piatu, apa tuh panti asuhan ya. Oh yang kayak yang kamu pernah posting gitu? Iya, itu posting di TikTok. Yang waktu kamu bagiin? Ya, bagian jersey, bagian bola juga ada tuh, buat anak-anak kecil. Tuh. Ini satu inspirasi sekali nih. Inspirasi. Terus harapan dan target usaha ini untuk kedepannya itu apa? Harapan dan target. Ya. Harapannya semoga usahaku tuh bisa membantu orang lain, dan targetnya itu ya semoga makin berkembang, dan itu targetnya bisa membantu orang lain lebih jauh. Karena kalau misalnya punya uang lebih banyak itu enak, buat bantu siapa aja enak. Buka lapangan Iya, kerjaan. Nah, itu tujuan bisnis itu rata-rata kayak gitu, buka lapangan kerja setelah punya uang. 19.000 katanya ya? Iya, 19.000 katanya ya. Nah, aku mau tanya nih, bisa kasih tahu nggak pesan untuk anak muda zaman sekarang yang mau bangun usaha biar mereka itu nggak gampang nyerah? Bangun usaha itu yang pertama itu harus ada ilmunya. Ilmunya dulu. Sebenarnya itu bangun usaha itu bisa kapan aja, nggak harus yang buru-buru. Aku pun hasilin usaha keluarga teman-teman, bukan usaha pure yang aku sendiri buat. Dan apa ya, kalau kata aku semua usaha itu tuh dimulai dari hati dulu teman-teman, nggak bisa dimulai dari kayak keterpaksaan, kayak juga nafsu tuh nggak bisa teman-teman. Emang harus dari hati, kayak bolehlah dicoba sekarang gitu. Ilmunya pasti yang utama itu ilmu dulu teman-teman, baru modal. Karena kalau misalnya modal 100 juta pun 100 juta nih membuat bisnis apapun, kalau nggak ada ilmunya juga bakal hancur nanti. Uang itu hilang kemana nggak tahu, boncos. Karena bisnis itu nggak gampang. Yang penting itu juga harus dari mental orangnya, harus sama orang yang konsisten, percaya diri, itu baru bisa tuh bisnis teman-teman. Oke, udah cukup sekian berbincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih ya Iris ya, udah mau aku wawancarain. Oke. Sampai jumpa guys. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak salah katanya. Selamat siang.